terus bantal ke jendela, saya nempel jendela, tiba-tiba ada kayak lemparan batu mas, kerikil-kerikil, katak gitu. Dari luar. Dari luar. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan di Daniel Merinding. Oke, jangan takut. Kali ini kita kedatangan tamu teman-teman. Nah, ini boleh perkenalkan mas? Ya, nama saya Renaldi, biasa dipanggil Renaldi juga. Saya teman kuliahnya dari Mas Dani. Ya, katanya Mas Renaldi ini punya cerita berbagai pengalaman horor ya mas ya? Ya, ada boleh, beberapa. Boleh diceritain seperti apa? Langsung aja nih mas. Boleh sedikit? Oke. Tapi ini ceritanya nanti nggak terlalu horor-horor banget ya mas. Gini, jadi dulu kan saya pernah ikut kemah SMP itu mas. Ya. Itu kebetulan kalau yang pas jadi anggotanya itu nggak apa namanya, nggak ada apa-apa, cuman pas jadi DP ya itu ada kejadian. Ini lokasinya ada di Senjang Senjoyo itu ya teman-teman semua. Oke, boleh di stop dulu mas. Nah, buat yang penasaran jangan lupa untuk tetap nonton video ini terus nih, jangan kemana-mana karena ini Daniel Merinding. Jangan takut, garing, semoga merinding. Oke, Mas Renaldi, boleh dilanjutkan ceritanya gimana? Jadi dulu itu kan di Sendang Senjoyo itu mas, tempatnya di Sendang Senjoyo. Pas dateng itu aman-aman aja mas, aman-aman aja. Terus apa namanya, malam api unggun itu tiba-tiba pas api unggun, apinya tiba-tiba mati mas di tengah lapangan itu. Itu posisi itu masih pramuka itu banyak orang kan? Banyak. Jadi yang kelas 7 terus sama DP kelas 8 gitu mas. Sama ada pembina beberapa. Itu tiba-tiba api, ya api matinya itu kayak dramatis gitu loh mas. Bukan nggak langsung mati gitu, nggak, cuman dari yang bawah itu dulu mati satu persatu. Terus tiba-tiba yang tengah itu kan apinya pun besar mas. Ya, tapi bukan matinya kena angin terus tiba-tiba mati, enggak mas. Kebetulan hujan. Nah, tapi kalau hujan itu kan harusnya langsung semua. Tapi ini satu-satu. Nah, tapi kita di sana nggak mikir kalau ini bakal kejadian hal aneh. Akhirnya tiba-tiba ada yang kesurupan, otomatis upacara api unggun langsung selesai. Diselesaikan waktu Diselesaikan itu. Ya langsung aja. Terus kebetulan ada yang jatuh kesurupan, saya yang gotong sama ada salah satu anak itu juga yang ikut kemah, itu dia ikut bantu saya. Saya masih ingat kalau dia itu apa namanya, tubuhnya itu seger banget, masih seger yang ikut gotong. Cowok itu ikut gotong sampai ke tenda pembina. Terus ya itulah kalau kesurupan yang di perkemahan gitu-gitu mas. Ya. Terus tiba-tiba tengah malamnya saya kayak kehilangan HP mas. Malamnya HP-nya Mas Renaldi? Ya, HP saya hilang. Terus saya sama teman-teman nyari keliling-keliling, yang dimana saya notice satu tempat itu kayak bentuknya candi. Itu bentuknya kayak candi itu. Terus tapi saya kan mikirnya, oh mungkin tadi siang nggak lihat. Ya. Kebetulan emang dari siang juga nggak mondar-mandir di area situ loh mas. Terus ya udahlah, nggak apa-apa. Terus udah nyari berjam-jam itu HP saya ketemu di bawah teman saya yang lagi tidur. Salah satu teman saya yang lagi tidur. Tenda? Enggak, di tempat lain yang jauh dari, saya nggak pernah ke situ. Itu lucu. Nah, terus saya nggak
nggak pernah apa namanya naruh HP kecuali di saku celana, terus nggak pernah juga nitipin HP ke orang lain. Nah itu lucu. Tapi saya mikirnya oh ya udah nggak apa-apa, mungkin yo nggak tahu gimana gitu. Toko pikirannya positif aja gitu tuh Mas. Iya. Terus ya itu udah, itu semuanya ya ada kesurupan tapi yang normal kayak orang kesurupan biasa aja gitu, nggak yang gimana. Terus paginya itu langsung weight game malamnya itu acara kumpul bersama. Terus besoknya pas mau pulang saya baru notice lagi kalau tempat yang ada candi itu ternyata kubangan sampah. Itu kok bener-bener isinya sampah gitu? Iya Mas, kayak bangunan kotak gitu. Terus temboknya itu udah runtuh setengah. Misal tingginya kayak saya gitu Mas. Tapi cuma 3,5 dan itu kelihatan gini-gini apa namanya kayak candi, bentuk candi gitu. Enggak bentuk candi Mas. Kayak kelihatan patahnya gitu loh. Oh iya. Kayak ada patah-patahnya. Terus itu cuman kayak tembok, bener-bener tembok kotak gini tok gitu Mas. Nggak ada kayak bentuk-bentuk gitu nah, nggak ada. Tapi saya malamnya lihat, dan itu pas malam saya lihat warnanya candi warna hitam. Kayak pintu masuk candi itu loh Mas, ada stupa apa gitu. Terus tapi pas siang itu tembok warna ya kayak gini Mas warnanya. Warna siangnya putih, siang gitu. Sebentar, kan tadi waktu pas malam HP hilang hilang kan itu malamnya. Ya malam. Lah itu ketemunya di bawah temannya yang lagi tidur di bangunan. Kalau kita nyebutnya ya semuanya itu bangunan hijau, karena warnanya hijau. Ya, kita nyebutnya bangunan hijau. Padahal yang lain itu di pendopo dan di tenda. Nah itu temennya emang ditinggal di situ atau? Itu temen itu kan gini, kan itu hujan tuh Mas. Otomatis banyak dari adik-adik itu di tendanya itu kemasukan air. Otomatis mereka kan yang tendanya kemasukan air, mereka tidurnya di pendopo. Nah, terus di tenda DP itu dibuat untuk barang-barang DP dan pembina. Soalnya yang tenda pembina itu ngurusi anak-anak yang kesurupan. Nah, terus yang teman-teman yang DP lainnya itu kayak dibagi 2 shift gitu loh Mas. Yang satu tidur dulu, nanti baru yang ini jaga, terus nanti baru gantian. Kebetulan saya yang shift 2, yang jaga dulu baru tidur. Nah, saya ketemu HP itu di bawah teman saya, itu kayak ikan gitu loh Mas temannya. Itu tidurnya. Jadi itu waktu lagi ganti shift jaga. Iya. Saya itu awas Mas, HP gitu loh Mas. Iya. Gitu. Terus itu pas udah mau pulang itu ada drama. Itu dimana DP itu pecah Mas, dipecah kayak seolah-olah dipecah gitu Mas. Jadi yang anak pramuka ya diem gitu aja, yang DP yang satu pokoknya kita harus pulang sekarang, yang satunya lagi nggak bisa, bentar ada sesuatu yang belum selesai. Oh berarti itu jadi 2 kubu gitu. Ya. Perbedaan pendapat. Nah itu kan ada 2 kubu di situ tuh Mas. Kebetulan saya itu lagi ngurusi salah satu anggota regu yang saya kakak pembimbingnya gitu. Terus saya yang ngurusi itu, saya dari jauh kan lihat Mas, tapi nggak kedengeran apa yang asli. Soalnya setelah itu saya juga nggak berani tanya gitu loh Mas. Pokoknya yang saya denger, yang satu kita harus pulang, yang satu jangan dulu, ada yang belum selesai gitu Mas. Saya kan nggak tahu juga itu yang belum selesai apa, soalnya dari kedua belah pihak itu kayak udah ada ketuanya masing-masing gitu loh Mas. Kayak ada pimpinannya itu yang bisa komunikasi sama makhluk gaib itu Mas. Kedua pimpinannya. Iya. Tapi saya nggak tahu dia emang bisa atau pura-pura bisa, kan saya nggak tahu juga loh Mas. Tapi yang saya dengar dari teman-teman, mereka berdua bisa gitu. Nah, terus karena saya kayak juga udah capek nggak mau tahu, akhirnya saya
cuman bertiga, sama temen DP cewek satu, terus sama adik pramuka yang cowok satu. Akhirnya kita keluar dari area perkemahan, kita nunggu di pinggir jalan, nanti kalau truknya udah lewat kita baru ngadang, baru naik. Gitu. Nah itu udah pulang sampai rumah, santai mas, santai. Besoknya Senin, malam Senin kan, kalau itu kayak pulangnya Minggu tuh mas, kayak itu. Kalau nggak salah ya, itu kayak nggak salah Minggu, terus sampai rumah itu kalau nggak jam 8, 9, 10-an Minggu pagi ya. Terus saya kan langsung tidur tuh mas sampai sore. Akhirnya kan kalau kita tidur siang malam mesti kebangun tuh mas. Iya. Itu kebetulan nggak tahu kenapa pintu yang dari dulu nggak pernah saya tutup kalau tidur, itu saya tutup. Kan saya di lantai atas mas, kebetulan pintu saya itu bener-bener lorong dari tangga naik. Saya dengar suara langkah naik mas. Suara langkah naik terus kayak dek di rumah mas itu. Tapi saya mikirnya kan, oh adik, mungkin adik lagi naik. Tapi nggak tunggu-tunggu kok nggak ngetuk pintu. Soalnya di kamar sebelah kamar kosong mas. Kakak saya lagi nggak di rumah. Itu posisi cuman ada 3 pintu. Pintu yang ke jemuran, pintu kamar kakak saya itu dua-duanya ditutup. Terus pintu kamar saya kebetulan juga tertutup. Kok cuman ada suara langkah naik, kok nggak ada suara buka pintu. Kan saya manggil-manggil teman langsungan, Dek, gitu. Kok nggak ada respon. Terus tiba-tiba kan mikir, oh tadi paling cuman denger-dengeran, mungkin yang di luar. Iya. Soalnya rumah saya pinggir jalan juga, kayak tengah malam gitu pasti akan ada orang lewat. Tapi kan kalau di pintu kan bawahnya pasti kelihatan bayangan tuh mas. Iya. Itu tiba-tiba kayak ada orang berdiri di depan pintu. Saya kan mikirnya, nggak mau tak bukain, biar buka sendiri di kancing. Kalau enggak ya nanti biar teriak-teriak gitu. Tak tungguin gitu kok nggak teriak-teriak, nggak manggil, nggak ngetuk pintu, terus nggak buka pintu. Biarinlah, mungkin dia mau di situ. 1 jam itu, 1-2 jam gitu, saya kebetulan kayak seolah-olah lupa kalau ada orang di depan pintu itu mas. Yang tadi itu. Ya, terus baru keinget lagi, adikku di depan pintu. Terus kan tak intip tuh mas, diintip lewat bawah itu, bener-bener di depan pintu, saya di belakang pintu, terus saya ngintip gitu loh mas. Ngintip di bawah, kok kosong, nggak ada orang. Itu dalam waktu udah 1 jam 2 jam. Iya gitu. Itu kalau jamnya berapa saya lupa mas. Ya. Cuman malam itu udah sepi banget. Nah udah itu terus saya tiduran. Tuh bantal itu tak senderin ke jendela. Kebetulan emang jendela sama kasur saya itu jadi ini mas? Nempel. Kasurnya deket jendela itu. Ya. Terus bantal ke jendela, saya nempel jendela. Tiba-tiba ada kayak lemparan batu mas, kerikil-kerikil, katak gitu. Dari luar. Saya kan mikirnya mungkin ada orang iseng. Biarinlah kalau orang iseng. Terus suaranya yang lebih halus mas, kayak pasir, serak gitu mas. Mungkin iseng. Nah tapi kalau yang ketiga, suara yang ketiga kok bikin saya bertanya-tanya gitu mas. Suaranya itu nggak lemparan, cuman jari kita yang di jendela terus gini, gitu mas, gitu. Kan saya juga mikirnya, apa ini? Kok ini suara nih? Saya mikirnya gitu. Tapi saya nggak kepikiran kalau mungkin efek dari kemarin waktu kemah. Ya saya nggak mikir gitu mas. Tapi ya wis lah, mungkin orang iseng. Saya mikirnya cuma gitu lagi. Terus udah tidur. Nah, pas pagi itu saya buka pintu,
Terus saya buka pintu kamar kakak saya sama pintu jemuran. Saya terus balik lagi ke kamar. Ketika saya turun, lampu kamar kakak saya itu yang tadinya mati tiba-tiba udah hidup. Itu kamar padahal kosong, Nggak ada orangnya. Itu tiba-tiba udah hidup pas saya turun. Kan kalau apa saya keluar masuk dari ke kamar saya mau turun ke bawah itu mesti harus lewat di depan kamar itu. Itu pas turun kok mati. Terus saya itu sholat subuh, terus saya naik lagi. Tadi turun hidup, naik mati. Udah naik mati lagi. Terus mungkin saya kan mungkin konslet. Nah, terus pas saya mau turun mau mandi, hidup lagi mas. Hidup lagi. Padahal saya nggak dengar suara cetek kayak orang nyalain lampu. Nggak. Terus turun, hidup, habis mandi, saya itu naik, udah mati lagi. Terus, jadi setiap kali lewat itu hidup kalau udah kelewat mati. Kayak kalau saya turun hidup, naik mati. Kan kayak kalau orang berpikir kan, wah iseng ya? Iya, kayak mungkin ini paling ya listrik lah gimana. Terus saya masuk kamar, ganti baju mau sekolah, pas lewat depan lagi mati lagi mas. Kan saya langsung di depan langsung kayaknya tadi hidup, tiba-tiba hidup. Kaget tuh mas, anak SMP kan kayak gimana gitu, lari ke bawah. Udah, terus saya pas hari itu cerita ke teman saya, yang salah satu yang dari dua yang tadi itu mas, yang ribut itu, saya tanya, aku kok kayak gini yo, ngerasa kayak gini gitu mas. Terus dia tiba-tiba dengan nggak ngomong apa-apa, dia senyum. Aku tadi malam nggak ngerasain apa-apa. Ya, kan bingung tuh mas, kok dia bilang gitu. Maksudmu gimana? Kan ternyata tiap hari itu kayak ada yang ngikutin dia. Terus tiba-tiba malam itu dia nggak ada yang gangguin. Dia terus bilang, mungkin pindah ke saya maksudnya. Nah, kan saya takut tuh mas. Wah, itu takut, aduh. Nah, terus dia udah kayak, alhamdulillah aku rakyat setelah ditunggu meneh. Ya bilang gitu. Terus dah gitu. Terus ada salah satu teman saya yang bilang, adikku kemarin kan itu salah satu yang anggota yang kelas 7 yang anak-anak kemah itu. Yang ikut kemah? Iya, yang ikut kemah. Terus dia bilang, adikku dimimpiin kita harus potong rambut semua. Kan saya kak, wah aneh kok ada hubungan sama potong rambut itu apa gitu. Kok kita harus percaya sama dia tuh ngapain? Terus saya juga iseng-iseng, tapi saya di sisi lain juga, mungkin dengan potong rambut yang gangguin bisa hilang gitu. Terus saya potong rambut, malamnya tak tungguin mas. Iki meh ono opo. Saya kan gitu tuh mas, kayak tak tungguin ini ada apa, ini kayak mau digangguin apa lagi. Sampai tengah malam nggak ada apa mas, sepi. Itu setelah potong rambut? Iya. Ya, kan saya juga nggak tahu itu memang pengaruh dari potong rambut atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Kebetulan besoknya sekolah lagi, hari Selasa, itu terus saya tanya ke yang teman saya yang saya ceritain yang pertama. Saya bilang, aku malam ini nggak ada yang gangguin. Tiba-tiba dengan dia, kalau hari kemarin jawabnya cuman senyum, yang ini dia kayak sedih. Dia bilang gini, yang ikut kamu balik ke aku. Dia bilang gitu mas. Itu balik ke temen yang pertama awal, ya, tadinya diikuti terus. Ya. Nah terus kan
Terus di situ saya nanya kayak, emangnya yang ngikutin kamu kayak apa? Yang ngikutin tuh ternyata cewek. Terus dia kalau setiap dia lihat cermin pasti ada satu cewek yang ikut di belakangnya. Kalau dia gitu. Terus suatu dia pernah kayak di dalam kamar sendirian, tiba-tiba ayahnya lewat lewat depan kamar, pintunya nggak ketutup, ayahnya lewat. Terus ayahnya kan kayak lihat di dalam. Terus teman saya keluar nih, papasan sama ayahnya, terus ayahnya bilang gini, itu cewek di kamarmu siapa? Ayahnya bilang gitu. Pernah kayak dia cerita ke saya gitu, Mas. Nah, terus kan saya juga nggak tahu kalau misal itu dari potong rambut atau entah itu yang sosoknya itu udah emang balik ke pemiliknya asli karena kita ketemu, kan juga nggak tahu tuh, Mas. Berarti itu cewek yang ngikutin itu Ya. muncul ketika temennya Mas Rinaldi itu bercermin, ketika bercermin pasti ada itu. Ya kan katanya, kan saya juga nggak tahu tuh, Mas. Katanya kalau kita lihat cermin bisa kelihatan, gitu, Mas. Katanya gitu. Ya, ceritanya itu kayak banyak yang nggak logis. Terus saya juga mikirnya kan, ini emang gangguan beneran atau enggak, kan saya juga sebenarnya bingung, Mas. Cuman kalau kalau saya mengingat hal itu tuh selalu merinding, Mas. Ini aja udah merinding, Mas. Ini, Mas. Dari ini tadi. Ya, Mas. Wah, boleh minum, Mas? Oh, silakan. Ngepot nggak apa ya, Mas? Boleh, Mas? Aman. Ambil ini, saya juga sambil cepat bebas. Ya itu, Mas, kayak yang itu kalau saya yang udah agak gede, Mas. Yang kecil, ya pas kecil dulu pernah lagi, Mas. Kejadiannya aneh lagi, Mas. Ini kebetulan itu, jadi saya itu tiap mau ngaji sore, ngaji maghrib itu, Mas. Iya. Kebetulan ya rumah saya dan tempat ngaji itu kita ada jarak 2 kampung. Jauh ya? Enggak, Mas, enggak jauh, cuman deket, cuman ya sudah cuman beda 2 kampung. Iya, 2 kampung. Terus kebetulan tiap harinya itu saya sama teman-teman bareng-bareng berangkat. Itu kebetulan saya nggak tahu kenapa kok nggak ada yang teman-teman yang lain yang di titik kumpul biasanya gitu, kayak tempat kumpulnya biasanya nongkrong bareng-bareng gitu sebelum ngaji. Ya kayak kita mesti ketemuan di situ. Itu saya masih kalau nggak TK SD, Mas, masih pakai sepeda yang rodanya kecil-kecil loh, Mas. Iya. Bukan yang roda 3 loh. Iya. Yang roda 2 itu. Terus entah kenapa juga saya nggak milih lewat jalan yang memang jalan raya, langsung jalan raya. Kalau enggak ya lewat jalan tengah gitu, saya nggak milih gitu, Mas. Saya milihnya lewat jalan tengah dulu, nanti lewat gang kecil, baru tembusnya di jalan raya, Mas. Saya juga nggak tahu kenapa mikir gitu, kayak pengen aja gitu. Nah, suatu itu kan udah lewat gitu, terus ada terakhir kayak belokan terakhir sebelum jalan raya itu ada lorong, kayak lorong gitu, rumah himpit 2 rumah gitu, Mas. Jalan antar 2 rumah gitu. Ya gang kecil banget. Itu saya pakai apa namanya, sepeda kecil aja, kalau misal papasan sama orang nggak bisa. Ya itu ada dan lewat dari arah sana, dari arah jalan raya, dan lewat jalan gitu, pelan gitu, Mas. Gitu. Kebetulan itu kayak pertigaan, gangnya itu kayak pertigaan. Saya dari arah sini, neneknya dari arah sini, terus ada jalan ke sini. Kan saya tungguin nanti kalau neneknya mau ke sini. Ternyata neneknya belok ke gang yang belokan seperti kanan saya, ya. Di kanan saya. Terus saya kayak masih kecil, bah gitu, neneknya itu kayak acuh aja, Mas, kayak ya lewat aja. Cuman pas saya kayak, kan kalau anak kecil bayung
takoni mah menunggai kayak gitu loh, Mas. Iya ya. Nah itu terus kayak aku diajari apa nek karo wong tuwa kudu takon Nyapa itu ya. gitu. Jadi ada waktu beberapa saat itu saya diem dulu gitu, Mas. Nah ketika saya maju, saya lihat ke arah neneknya tadi belok, itu neneknya nggak ada dan itu jalan buntu, Mas. Ini beneran, Mas, itu beneran. Jadi itu jalan buntu dan apa namanya kayak saya sekecil itu langsung merinding gitu, Mas. Iya. Takut langsung saya ngayuh sepedanya itu kenceng banget sampai lewat jalan raya, nggak peduli ini tabrak ya ben ya, kayak mikirnya gitu loh, Mas. Pokoknya aku kudu tekan ngaji kayak gitu, Mas. Anak masih umur TK ya? TK SD. TK lihat nenek-nenek belok hilang, itu padahal itu jalan buntu. Jalan buntu itu, Mas. Hilangnya kemana itu? Kan gini, Mas. Nah pas saya lihat jalan buntu itu kayak mungkin ada pintunya bagaimana. Itu bener-bener nggak ada, Mas. Itu bener-bener tembok. Full tembok ya. Dan jalannya itu bukan kayak jalan, emang jalan itu enggak. Itu banyak sekali kayak reruntuhan gitu, Mas. Kayak tembok-tembok yang udah diruntuhin ya. Terus batu-batuan gitu di situ, Mas. Jadi jalannya tuh enggak mulus bawahnya. Itu kalau nenek-nenek ke situ pasti kan jatuh, Mas. Kan gitu. Aneh tuh, Mas. Oke. Ada yang cerita lain, Mas Aldi? Ada, Mas. Terus ada lagi, ini di rumah juga, di tangga yang tadi itu, tapi ini beda lagi. Jadi di tangga itu kan kalau dari bawah terus naik, pas anak tangga yang terakhir itu pintu jemuran, terus sampingnya pintu jemuran pintu kamar kakak saya. Terus kalau lurus dari tangga baru di sini pintu kamar saya hadapnya sini, Mas. Hadapnya sini. Nah, pernah suatu ketika kayak kakak saya, ini bukan cerita saya, cuman ini cerita kakak saya yang diceritakan ke saya gitu, Mas. Kakak saya itu lihat cewek lah, itu kan tengah malam kakak saya kalau udah tidur terus kebangun gitu, ya itu kebangun terus itu nggak sadar ya, dia keluar dari kamar, dia lihat ke tangga mau turun, itu ada cewek lagi nyisir rambut. Dia bilang gitu, ada cewek nyisir rambut. Pas dia cerita ke saya, dia bilangnya gini, Dek, tadi malam kakak lihat ibu lagi nyisirin rambut di tangga. Nah, kan saya langsung aneh loh, Mas. Kayak ngapain tengah malam nyisir di tangga gitu loh. Nah, kalau di kamar kan oke. Ini di tangga tengah malam ngapain? Terus saya inget-inget ibu saya pakai baju warna hijau. Terus saya tanyain ke kakak saya, emang ibu pakai baju apa? Dia bilang ibu pakai baju putih. Loh. Kan nggak logis tuh, Mas. Kalau itu posisi tengah malam itu. Tengah malam kayaknya. Itu saya kayak kok lihat cewek terus dia kucek-kucek mata gitu, Mas. Masuk ibu sih. Masih setengah sadar ya, posisi. Terus kak saya kan kalau itu masih zaman sekolah, saya SMP juga itu. Terus dia kan kayak takut kalau dimarahin tengah malam keliaran di rumah kayak nyari-nyari makanan apa gitu. Terus dia tidur lagi aja. Terus paginya baru cerita ke saya. Ya lihat ibu terus nyisir rambut di situ, kan aneh, Mas. Terus yang di jemuran itu saya sengaja kasih meja sama kursi satu di sana buat duduk-duduk aja tuh, Mas. Tiba-tiba kakak saya bilang kayak tiba-tiba ini lagi berdua gitu loh, Mas. Kakak saya tiba-tiba ngomong, Dek, kakak suka lihat kuntilanak di sini. Loh. Kok bisa?
nggak tahu tiba-tiba dia bilang gitu aja mas. Dan juga kan kaget mas, kali kita di rumah cuma 2 orang, itu malam Jumat. Ayah saya lupa ayah saya di mana. Terus ibu saya kan yasinan, adik saya masih di mana ya itu, entah di bawah atau di mana. Kita bener-bener kayak ya cuman bertiga, bukan berdua, ini bertiga. Tapi yang di atas cuman berdua, saya sama kakak saya. Terus lagi duduk, kakak saya tiba-tiba di ini tempat kakak suka lihat kuntilanak. Loh, yang biasa dilihat itu masih di tangga sama. Bukan, itu malah di luar rumah, di kayak ketika ya kayak balkon gitu. Terus dia bilangnya gini, terus saya kan kayak takut tapi kayak penasaran juga, emang lihatnya gimana, nggak tahu. Kalau kakak lihat ke arah luar itu tiba-tiba ada yang ngintip aja. Terus pernah kakak kejar ya, cuman ya 5 langkah tuh mas, sampai teralis gitu. Terus dia gini itu terbang itu. Nah ya kan, tapi bukan saya ngalami, cuman saya apa namanya, yo percaya nggak percaya, tapi kakak saya emang bisa merasakan lihat ya. Kalau saya nggak tahu bisa ngeliat apa enggak, tapi saya tahu ya. Kali kakak saya kan dari kecil ikut nenek di Temanggung mas. Itu emang tempatnya pelosok. Terus kakak saya emang orangnya pemberani. Beda kayak saya kan nggak berani mas. Kakak saya berani, terus dia kadang suka bukan ngomong sendiri, cuman kayak apa ya mas, berinteraksi sama sosok gitu. Tapi dia bukan kayak orang yang menyembunyiin, kayak kalau misal kak ngapain, kalau dia lagi ngomong-ngomong sendiri terus kita kak ngapain, enggak ngapa-ngapain kan, gitu kayak nyembunyiin mas. Iya. Nah tapi kalau kakak saya enggak, kak ngapain, lah kayak itu loh, ini apaan kan, kayak kadang gitu mas, nunjuk. Kebetulan rumah nenek saya itu paling ujung dari desa, kanan sama belakangnya itu udah bon, jauh mas, sampai baru ada kampung lagi itu di balik bukit. Kalau kita jalan pasti capek, jauh banget. Terus kak saya suka nunjuk di jendela, ya kayak itu ya itu. Tapi nggak ada yang lihat itu kakaknya ngobrol sama siapa itu? Nggak ada. Itu sampai kakek nenek saya, om saya juga suka bilang kayak kalau kakak saya suka ngerasain hal kayak gitu. Notice berarti ya. Terus ternyata nggak cuman kakak saya, adik sepupu saya juga pernah dilihatin di rumah nenek saya. Nah kebetulan adik sepupu saya itu cewek, masih kecil. Orang tuanya itu yang satu di kamar, yang satu di ruang tamu. Dia di ruang keluarga yang dimana kalau dari ruang tamu dapurnya nggak kelihatan. Terus dari kamar juga pintunya ditutup. Dari dapur tuh kayak dia lihat ada yang lompat, putih-putih lompat. Terus dia lari ke arah ayahnya, terus dia bilang, Pak, itu putih-putih lompat apa? Itu mas. Itu di jendela, itu lihatnya di jendela. Dapur. Dari dapur tuh kayak menuju ke arah dia gitu. Kan dia kayak nggak tahu. Terus dia tanya, Pak, itu putih-putih lompat-lompat apa? Terus bapaknya langsung berdiri, langsung lihat, nggak ada apa-apa. Gitu mas. Ya itu yang mungkin masih teringat di kepala ya mas. Kalau sebenarnya ada beberapa hal lagi, cuman kayak masih samar-samar juga. Masih belum terpikir itu dilakukan oleh sosok lain atau hanya kebetulan gitu ya? Ya, kayak kan kadang juga misal kalau pintu ketutup sendiri kan kita positif thinking itu dari angin. Kalau ya gorden juga gitu. Terus
kadang kalau dari dapur ada yang jatuh, barang-barang yang jatuh gitu kan, kita juga positive thinking mikirnya mungkin tikus, mungkin atau hewan-hewan lain. Oke, teman-teman, itu tadi ceritanya dari Mas Rinaldi ya. Cukup merinding tadi ya, tapi ya nggak perlu takut, ini cuma garing, semoga merinding teman-teman. Oke, buat kalian yang punya cerita horor ataupun pengalaman pribadi ataupun siapa, boleh diceritakan, kirim saja lewat DM IG saya ataupun lewat email. Oke, yang pengen Mas Rinaldi cerita pengalamannya yang lain lagi, masih ada kan Mas ceritanya? Ada Mas, nggak cuman horor Mas, ada cerita-cerita lain kan, kita juga hidup di sini juga nggak tentang horor semua Mas. Oke, siap. Berarti yang pengen Mas Rinaldi cerita lagi di sini, datang lagi komen di bawah. Oke teman-teman. Oke, nggak perlu takut, sekali lagi ini cuma garing, semoga merinding. Sampai di video selanjutnya. Oke, udah.